Keberadaan sumur Zam-Zam dimulai dari sejak zaman Nabi Ismail bin Ibrahim. Sumur ini terletak sekitar 21 meter ke arah timur dari Ka'bah, di dekat halaman Masjid Al-Haram. Sumur itu, secara ajaib mengeluarkan air, ketika Ismail kecil kehausan dan menangis di padang pasir bersama ibunya, Siti Hajar. Dokumen sejarah menunjukkan bahwa kedatangan Nabi Ibrahim ke Makkah pada tahun kelahiran putranya, sekitar tahun 1910 sebelum Masehi, dan itu merupakan tahun munculnya Zam-Zam. Ini berarti, sumur Zam-Zam sudah ada sekitar 4000 tahun jika dilihat berdasarkan kalender Masehi. Dengan rentang masa selama itu dan tidak pernah habis, maka hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Nama sumur itu berasal dari frasa "zome, zome", yang berarti berhenti mengalir. Frasa itu adalah sebuah perintah yang diulangi oleh Siti Hajar saat dia berusaha menahan mata air. Air sumur Zam-Zam selalu bersih, tidak ada lumut, serangga, jamur, atau kotoran lainnya. Air Zam-Zam mengandung tingkat mineral alami yang lebih tinggi daripada air desalinasi normal. Karena alasan ini, air Zam-Zam juga memiliki rasa yang berbeda dan lebih berat. Sebagai sumber air utama bagi pengunjung Makkah di zaman dahulu dan bagi para peziarah masa kini, sumur ini tidak pernah berhenti menghasilkan air yang diberkahi bagi umat Islam, kecuali untuk waktu yang singkat. Sumur itu dijaga oleh Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad. Selanjutnya, terus dijaga oleh banyak khalifah muslim, hingga zaman modern ini, ketika berada di bawah perlindungan Raja-Raja Saudi. Di masa lalu, sumur suci dilindungi dengan cara yang primitif. Tetapi pada akhir pemerintahan Raja Abdullah, melakukan sebuah lompatan besar dalam mengembangkan cara pemeliharaan sumur. Dia mengubah metode pengisian dan pendistribusian air di dua masjid suci. Ia juga memulai proyek air Zam-Zam Raja Abdullah bin Abdul Aziz pada 2013. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang untuk umroh dan haji, permintaan air Zam-Zam juga meningkat pesat. Ini membutuhkan lebih banyak pengembangan untuk sumur. Biaya konstruksi proyek berjumlah lebih dari 700 juta rial, atau setara dengan 187 juta dolar Amerika, atau 2,7 triliun rupiah. Menurut kabar, sumur ini dapat menyedot air sebanyak 11-18,5 liter per detik. Sehingga, dapat menghasilkan 660 liter air per menit, dan 39.600 liter per jamnya. Dahulu, di atas sumur Zam-Zam terdapat sebuah bangunan, tetapi kini bangunan tersebut mengalami pembongkaran untuk meluaskan tempat tawaf. Oleh sebab itu, ruang minum air Zam-Zam berpindah ke ruang bawah tanah, di bawah tempat tawaf, dengan 23 anak tangga. Ruangan tersebut kemudian terbagi menjadi dua, untuk laki-laki dan perempuan. Di sisi ruang laki-laki ada 220 keran air minum, sementara di ruang perempuan ada 130 keran. Menurut Abbas Syaroki, Profesor Geologi dan Sumber Daya Air di African Research Institute, air sumur Zam-Zam di Mekah tidak akan pernah habis, sebab ia memiliki lubuk penyimpanan yang terhubung dengan air tanah yang terbarukan, sehingga ia tidak akan mengering kecuali dalam kondisi tertentu. Profesor itu mencoba menjawab secara ilmiah mengenai fenomena ini. Dia mengatakan, tidak habis dalam ilmu geologi, berarti bahwa ia adalah sumber air yang dapat diperbarui. Air tanah dapat diperbarui sebagaimana halnya sumur Zam-Zam, atau tidak dapat diperbarui. Dia mencontohkan, Mesir memiliki gurun barat, di sana terdapat reservoir air batu pasir Nubian yang terletak di oasis. Namun, ia tidak dapat diperbarui. Ia tidak memperbaharui dirinya sendiri, selama bertahun-tahun. Air Zam-Zam adalah air yang terbarukan. Sumber airnya berasal dari hujan di Mekah. Mekah adalah daerah pegunungan, dan salah satu lembahnya berisi lembah Ibrahim yang menampung sumur Zam-Zam di dataran rendah, kata Syaroki. Profesor ini kemudian menjelaskan, bahwa terdapat 14 meter endapan sungai yang disebabkan oleh air hujan di pegunungan, yang turun ke dataran rendah dan berubah menjadi sedimen. Proses ini memakan waktu jutaan tahun, untuk membuat sumur Zam-Zam menjadi sepanjang 14 meter. Di bagian paling bawahnya terdapat bebatuan yang berkumpul yang menyebabkan sumur memiliki kedalaman total hingga 31-35 meter, yaitu sedimen sepanjang 14 meter, dan